Time ring atau cincin waktu. Salah satu item mistikal yang mulai diperkenalkan di sequel Dragon Ball Super. Apa sih time ring ini dan apa kegunaan dari item mistikal tersebut? Buat lo yang belum ya, atau mungkin baru mau ngikutin Dragon Ball Super, biar nggak spoiler dan bingung ya, nih gue ngomongin apa sih ya. Jadi gue saranin lo nonton dulu aja Future Trunks Saga atau Zamasu Arc. Atau lu juga bisa baca mangganya di chapter ke-14 sampai ke-26. Dan di sini gue disclaimer dulu biar lu semua nggak salah paham ya. Lu semua tahu kan DBS manga sama anime itu ada beberapa konsep perbedaan. Jadi di sini gue ambil referensinya itu sebagian besar dari manga ya, bukan anime. Pertama, apa itu time ring? Ya ini gue kutip dari Dragon Ball fandom aja ya, soalnya Daizensu itu belum ada untuk versi DBS-nya. Time ring itu adalah aksesoris yang dimiliki oleh Supreme Kai, yang memungkinkan mereka untuk bisa melakukan perjalanan melewati waktu. Jadi yang punya dan bisa pakai time ring ini, itu cuma Supreme Kai ya, atau Kai tertinggi. Goasu, Shin, sama Zamasu ya, mereka ini adalah Supreme Kai. Zamasu itu nge-execute Goasu, jadi secara langsung dia menjadi Supreme Kai. Time ring ini pertama kali diperlihatkan di DBS manga chapter ke-16 dan penjelasan serta penggunaannya pertama kali itu diperlihatkan di DBS manga chapter ke-17. Yang make pertama kali ya kita lihat di DBS itu Goasu sama Zamasu ya buat ngeliat kehidupan di planet Barbari. Tapi Goasu sendiri dia ngakuin dia pernah make sekitar 400 tahun yang lalu sebelum mengadopsi Zamasu. Berarti time ring ini pernah dia gunakan sebelumnya. Dan penggunaan time ring ini sendiri ya pada dasarnya itu hanya bisa digunakan untuk melihat masa depan dan kembali ke present timeline. Atau timeline asli di mana pemilik cincin ini berada. Ya perjalanan dua arah. Jadi sebenarnya tujuan utama untuk penggunaan time ring ini adalah untuk menjaga kestabilan di suatu universe. Tapi bisa nggak sih time ring ini dipakai buat balik ke masa lalu? Di manga itu Goasu bilang kalau penggunaan time ring ini untuk balik ke masa lalu itu dilarang. Dan di mangganya emang nggak ada scene yang nunjukin kalau time ring ini digunakan untuk kembali ke masa lalu. Ya bahkan pas di final battle-nya aja di chapter ke-26 itu Zamasu sendiri bilang dia bisa balik ke masa lalu pakai mesin waktu dari universe ke-12. Tapi kalau di animenya itu Goku Black bisa balik ke masa lalu ya pakai time ring. Ya ke timeline-nya Son Goku walaupun cuma bisa sekali doang ya. Jadi buat konsep time ring-nya di sini ya, buat di manga sama anime itu udah beda. Oke, lanjut. Di sequel Dragon Ball Z, time travel itu bisa dilakukan dengan menggunakan time machine atau mesin waktu. Tapi perjalanan menggunakan mesin waktu itu akan menyebabkan paradoks. Jadi akan menyebabkan terciptanya alternatif timeline baru. Lu tahu semua ya, ini gara-gara mereka berdua ya. Ini timeline DBZ ya, jadi campur aduk. Tapi untuk time travel menggunakan time ring, itu tidak akan menyebabkan terciptanya alternatif timeline baru. Dan uniknya lagi, walaupun tidak menyebabkan paradoks pada penggunaannya, time ring ini bisa digunakan untuk berpergian ke dalam alternatif timeline yang diciptakan oleh time machine atau mesin waktu. Di chapter 20, lu bisa lihat si Zamasu ini pakai cincin hijau buat bolak-balik ke alternatif timeline lain. Oke, next ya. Di sini gue akan jelasin dikit, sekaligus ngejawab sedikit aja buat lu semua yang nanyain masalah timeline. Ya, di sini nih ya. Nih gue zoom sedikit ya biar jelas. Kenapa di kotak ini ada dua warna time ring, yang silver sama yang hijau. Dan apa aja sih timelinenya? Yang silver ini itu current atau present timeline ya. Timeline saat ini. Ini adalah timeline asli di mana pemilik cincin ini berada atau present ya. Yang warna hijau itu parallel timeline atau alternatif timeline yang tercipta. Ya, biasanya ini akibat dari time travel menggunakan mesin waktu. Dan time ring hijau ini akan selalu berhubungan dengan alternatif timeline yang ada. Jadi kalau ada timeline baru yang tercipta, otomatis time ring hijau ini juga jumlahnya bakalan nambah. Dan kalau timelinenya itu hancur atau musnah, cincin hijau ini juga akan ikutan hilang. Nah, pasti lu banyak yang nanya, ini timelinenya apa aja sih bang? Oke, gue akan coba jawab. Di sini gue pakai source atau sumbernya, yaitu dari Daizensu ya, karena menurut gue ini paling masuk akal dan paling akurat. Pertama, ini di scene DBS manga chapter ke-17. Ini saat time ring ini diperlihatkan pertama kali oleh Goasu. Di sini lo lihat ada 5 time ring ya, 1 silver, 4 hijau. Silver ring ini adalah present timeline. Timeline saat ini ya, timelinenya Goasu saat ini.
Karena di sini Kibitonya masih hidup dan juga udah defuse sama Shin, ya terus ada Son Goku-nya. Jadi Silver Ring ini adalah main timeline. Cerita Son Goku yang kita tonton ini sama kita baca, yaitu namanya main timeline. Terus cincin hijau atau alternatif timeline-nya. Yang ini nih ya, itu timeline yang dulu pernah dibuat sama universe ke-12 pakai mesin waktu. Lu bisa baca aja di DBS chapter ke-17 sama ke-26. Terus ketiga green ring lainnya, ini adalah timeline yang ada di Dragon Ball Z selain main timeline ya. Yang pertama original timeline atau cell timeline. Ya di timeline ini Trunks berhasil nge-execute 17 sama 18. Tapi sayangnya dia di-execute balik sama Cell ya, terus mesin waktunya dirampas sama Cell. Terus timeline yang kedua, ini adalah Future Trunks timeline. Ini timelinenya Trunks yang berhasil nge-execute 17, 18 sama Cell ya. Ini timelinenya si Future Trunks yang ini. Terus yang ketiga, ini Unseen Timeline ya. Ini memang agak bingungin. Ya, gue jelasin sedikit aja. Ini timeline di mana Cell game tanpa Trunks. Atau gini deh, kalau lu pada bingung ya, Unseen Timeline ini ceritanya hampir sama dengan main timeline ya. Trunks datang dari masa depan, nge-execute Frieza sama Raja Kulkas. Terus Son Goku-nya juga di sini masih hidup. Tapi Trunks di sini nggak ngelihat sebuah paradoks, yaitu mesin waktu Cell. Kenapa? Karena timeline ini dia yang buat, bukan Cell. Terus Trunks ini dia balik ke masa depan setelah dia dapetin cetak biru android dari lab rahasia Dr. Gero ya. Jadi Unseen Timeline ini adalah timeline yang ditinggalkan oleh Trunks sebelum dia akhirnya dieksekut sama Cell di original timeline. Oke, jadi pas ya. 1 cincin silver, 4 cincin hijau. Terus kenapa di chapter ke-20 itu green ringnya ada 5? Ya, ada 1 green ring lagi. Ini timeline apa? Yang ini timeline yang dibuat sama Berus pas dia ngehakai si Zamasu. Vegeta Mawis itu juga mereka udah jelasin di situ. Ini timeline tanpa kehadiran Zamasu. Terus di ending Future Trunks Saga ini di chapter ke-26 itu ada green ring yang hancur. Ya ini adalah timeline Future Trunks yang di-erase sama Zeno. Dan buat lo yang udah baca DBS versi color ya, yang udah ada warnanya. Ini buat di DBS chapter ke-26 pas Zeno nge-erase Zamasu. Ini emang beda banget buat original sama versi yang udah color ya. Di sini lo bisa lihat ada 2 silver time ring. Yang seharusnya ya cuman ada 1. Di penampakan terakhir cincin ini di chapter ke-20 lo bisa lihat itu silver ringnya cuma 1. Apakah ini time ringnya milik Shin ataukah ini silver time ringnya Zamasu dari alternatif timeline yang diambil setelah nge-execute Gowasu di sana? Atau emang tinta hijaunya aja habis pas nyetak? Ya menurut lo gimana? Tulis aja di bawah. Oke, itu aja ya untuk video kali ini. Nggak usah dipusingin lah ya masalah timeline. Enjoy aja nikmatin serialnya. Ya, like aja kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe ya. See you next video.